Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Oke, tidak usah panjang lebar lagi ya. Di video kali ini kita mau berbagi sedikit tips and trik cara menanam padi sistem pindah tanam yang baik dan benar versi saya ya. Jadi nanti kita mau sedikit berbagi cara menanam bibit di lahan yang sudah siap seperti ini. Jadi oke lur, hal pertama yang harus kita perhatikan dalam menanam padi sistem pindah tanam ya, atau tanam pindah khususnya ya, sama saja pindah tanam atau tanam pindah. Di hal pertama yang harus disiapkan itu adalah lahan lur. Jadi kita bertani, bercocok tanam jadi petani, itu hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu adalah lahan lur. Jadi kita mau nanam padi kalau tidak ada lahan ya sama aja bohong gitu. Sekalipun itu dengan cara hidroponik dan lain sebagainya, tetap jelas harus ada lahannya. Nah, lahan itu sudah harus siap seperti ini lur ya. Jadi lahan sudah kita bajak, sudah kita garu, sudah kita ratakan dan siap seperti ini lur. Bisa terlihat hamparan luas ya. Jadi lahan sudah siap. Dan ini saya sudah bikin malgaritnya ya untuk sistem tanam jajal bawah 2:1. Itu yang pertama, lahan. Yang kedua adalah bibit atau benih ya. Kalau seperti ini disebutnya bibit, tapi kalau mau masih berbentuk buliran gabah itu disebutnya benih ya. Sedangkan bibit yang sudah berbentuk tanaman seperti ini ya. Pilihlah bibit yang baik, maksudnya kita pilih varietas atau jenis padi yang unggul lur. Mau jenis apapun itu banyak, zaman sekarang itu banyak varietas unggul, tipe-tipe atau jenis-jenis atau varietasnya ya. Ada jenis A, jenis B, jenis C dan lain sebagainya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Itu dia lur untuk bibit. Nah, bibit juga harus diperhatikan lur. Usia bibit yang bisa untuk kita pindah, siap kita pindah ke lahan seperti ini maksud saya sampai belibet ya. Kisaran antara standarnya aja ya 18 sampai 25 HSS, atau kalau misalkan di sistem persemaian itu bibit sudah berusia minimal itu ya, kalau saya pribadi ini pengalaman saya itu kisaran antara 18 sampai 25 HSS atau 25 hari setelah semai. Jangan terlalu muda dan juga jangan terlalu tua. Kenapa jangan terlalu muda? Di lahan seperti ini banyak hambatannya lur. Salah satu contoh, jika misalkan kita pindah tanam bibit di usia terlalu muda, itu biasanya terkena rentan serangan hama keong jika terlalu muda. Sedangkan jika terlalu tua itu bisa menghambat pertumbuhan anak, nanti anakannya bisa kurang. Jadi yang pas-pas saja, tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Kisaran sampai usia 18 sampai 25 HSS itu versi saya. Tidak tahu kalau misalkan versi sahabat tani atau para dulur-dulur semua ya. Bisa disesuaikan juga dengan lahan. Kalau misalkan lahan rawa itu bisalah kisaran 25 ke atas, karena takut biasanya kalau di tanah rawa itu serangan hama keong tuh terlalu banyak lur. Kalau misalkan sawah darat seperti ini ya 18 sampai 21 HSS itu sangat ideal lah ya. Nah, terus setelah lahan dan juga bibit, kita lihat cara menanam. Jadi ada triknya lur. Si bibit kita tancapkan ke lahan. Nah ya, oke, kita tunjukkan caranya. Itu versi saya ya. Lur, saya tunjukkan bagaimana cara menancapkan benih yang baik dan benar. Itu versi saya ya. Setelah bibit siap seperti ini, kita cabut dari persemaian. Ini saya pindah tanam hari ini usia 18 HSS ya. Kita cabut. Setelah siap seperti ini, hitung jangan terlalu banyak.
itu kisaran hanya 1 sampai 3 saja lur, per rumpun atau per lobang ya. Jadi hari ini oke, saya ambil sampel 2 ya. Kenapa 2? Kenapa enggak 3? Kenapa enggak 1? Oke ya. Kalau misalkan ambil 1, takut kita rentan terkena serangan hama keong. Jika dia 1 mati, tidak ada cadangan. Sedangkan kalau misalkan 3 ya, itu pun bagus ya, baik ya, antara 2 sampai 3 saja ya. Nah hari ini kita ambil sampel 2 saja, tengah-tengah ya. Kenapa enggak 3? Mungkin terlalu banyak, nanti anakannya tidak terlalu banyak dan juga kurang maksimal ya. Oke, hari ini saya ambil sampel 2 helai saja. Ambil 2 helai, setelah itu kita tancapkan. Caranya, si akar kita tekan ke tanah seperti ini dengan jempol ya. Oke ya, kita lihat seperti ini ya. Oke, bisa dilihat, tancapkan si benih, si akar, dalamnya antara 1 sampai 2 cm saja lur. Jangan terlalu dalam dan jangan terlalu hanya menumpang saja di atas tanah ya. Idealnya 1 sampai 2 cm ya. Ini kita ambil lagi 2, kita tancapkan lagi, dan diusahakan si bibit berdiri tegak ya. Berdiri tegak seperti ini. 2 helai cukup. Untuk jarak tanamnya sendiri bisa disesuaikan, suka-suka para dulur lah ya. Itu yang ideal antara 20 sampai 25 cm saja. Itu versi saya. Tergantung dengan para dulur semua mau pakai atau aplikasi jaraknya berapa sentimeter ya, itu bebas ya. Itu dia seperti itu lur. Kita tancapkan antara 1 sampai 3 helai. Tancapkan kedalaman 1 sampai 2 cm dan diusahakan berdiri tegak seperti ini ya. Oke lur, nah ini dia hanya sebagai contoh saja ya. Tadi kita sudah sampling bagaimana caranya ya. Itu kelihatan hanya 2, 1 ya, tidak terlalu banyak per rumpunnya. Kenapa? Tuh ya. Nah, tuh bisa kelihatan walaupun tidak terlalu kelihatan ya. Tuh, ya, ini sebagai sampel, nanti dilanjutkan oleh para emak-emak kita ya. Jadi kenapa tidak terlalu banyak kita tancapkan benih per rumpun. Diibarat kata seperti kita ini per lobang itu seperti kontrakan lur. Kalau satu kontrakan penghuninya banyak, dia dikasih makan, nanti penghuninya rebutan. Sedangkan kalau hanya 1 sampai 3 saja satu lobang, nanti makan pupuknya bisa maksimal. Oke lur, mungkin cukup sekian saja ya video kita kali ini, tips and trick cara menanam tanaman padi yang baik dan benar versi atau sistem tanam tapin ya, tanam pindah atau pindah tanam versi saya. Oke, saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.